Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Nah, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama supaya dalam pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam pemahamannya. Silakan untuk KM untuk bisa memimpin doanya. Sikap berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah dalam memahaminya. Amin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga dengan diawalinya berdoa ini kita bisa lebih bisa memahami lagi kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, siapakah yang tidak hadir hari ini? Apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, kegiatan hari ini Bapak akan membawakan materi tentang hadis sholat berjamaah. Perhatikan semuanya ke depan. Ini pada kesempatan hari ini Bapak akan membawakan tentang hadis sholat berjamaah. Oke, Bapak punya pertanyaan. Mengapa sholat berjamaah memiliki keutamaan lebih besar daripada sholat sendiri? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, silakan. Kelompok 1. Ayo, ya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa sholat berjamaah memiliki pahala yang lebih berlipat dibandingkan sholat sunat. Iya, kasih tepuk tangan. Jadi, mengapa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri? Ketika kita tidak bisa melaksanakan atau dalam pembacaan sholat itu belum lancar, tapi kita melaksanakan bersama berjamaah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan apabila kita udah fasih, udah hafal, tapi sholat sendiri, maka satu pahala pun apabila itu sholatnya benar-benar khusyuk. Itu perbedaannya. Oke, yang kedua nih, lihat. Bayangkan kamu diminta membuat kampanye untuk mengajak teman-temanmu agar lebih rajin sholat di masjid, ya, sholat berjamaah di masjid. Coba, strategi apa yang kamu lakukan atau gunakan agar ajakanmu efektif? Nah, misalkan nih, ayo teman-teman, kita sholat berjamaah. Biar apa? Biar apa? Silakan. Bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Kelompok 3. Oh iya, kelompok 2. Gunakan media sosial buat konten kreatif seperti video singkat, poster atau cerita inspiratif tentang manfaat sholat berjamaah, lalu sebarkan di media sosial seperti Instagram atau WhatsApp. Iya, bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, kelompok 3. Kelompok 1. Ya. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Iya, kelompok 4. Ada
Iya, mantap. Jadi kalian bisa mencari bagaimana nih supaya teman-teman tertarik untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, apalagi terutama untuk laki-laki. Oke. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini, siswa mampu membaca dan menghafal hadis tentang sholat berjamaah dengan baik dan benar. Siswa mampu menganalisis dan pesan hadis tentang sholat berjamaah serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, siswa mampu mengevaluasi keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri berdasarkan pemahaman terhadap hadis dan dalil pendukung memahami keutamaan sholat berjamaah. Yang keempat, siswa mampu membuat karya kreatif, membuat alat peraga edukatif tentang gerakan sholat, poster atau video singkat yang berisi ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah sesuai pesan hadis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, silakan oleh kalian dilihat. Nah, yang nomor 1 itu ada imam, makmumnya satu perempuan, posisinya sebelah kanan. Yang kedua, ada imam, makmumnya laki-laki, posisinya di sebelah kanan. Nomor 3, ada imam, ada makmumnya perempuan, posisinya sebelah kiri. Yang keempat, ada imam, makmumnya perempuan, posisi sebelah kanan. Dan yang kelima adalah ada imam 1, makmum laki-laki 1, makmum perempuan 1. Silakan oleh kalian cermati ya gambar yang ada di depan itu. Nah, kira-kira mana nomor berapakah cara berjamaah yang benar? Ayo, siapa yang sering salat berjamaah paling tahu? Ya. Ya. Nomor berapa aja? Nomor 3. Itu apa salah? Oke, nomor 3. Siapa lagi yang kurang tepat? Nomor berapa? Nomor 1. Oke, betul. Terus? 2. Betul. 5. Betul. 4 juga betul. Nah, di sini tadi yang dijawab itu nomor 1, 2, 4 dan 5 itu posisi dalam sholat berjamaah. Oke, semuanya bisa. Nah, sekarang membaca hadis sholat berjamaah. Nanti Bapak akan membacakan, kemudian kalian mengikuti, ya. Dengarkan dulu, nanti oleh kalian diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An abdillahi bani Umara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah taqbalu salatal fajri bisab'i wa isrina darajah. Nah, itu adalah hadis tentang sholat berjamaah. An Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdalu salatal fadhi bisab'i wa isrina darajah. Oke. Cara menulis hadis itu sama saja dengan cara menulis Al-Quran, di mana hadis ini merupakan tulisan Arab. Nah,
Yang kedua, menulis dari arah kanan ke kiri. Sama dengan tulisan Al-Quran. Ada yang dapat disambung, ada juga yang tidak dapat disambung. Ada yang di atas garis, ada juga yang di bawah garis. Cermati huruf dan harokatnya agar tidak ada yang tertinggal. Menulis hadis sholat berjamaah. Nah, ini Bapak memberikan contoh bagaimana cara menulis. Ada yang di atas garis, ada yang di atas garis, ada yang di bawah garis. Yang di atas garis seperti ain. Ain ini di atas garis. Terus an abadi, nunnya ke bawah garis. Ya, di sini abadi sama di atas garis. Allah lillahi, ya, lillahi juga di atas garis. Hibani, ni-nya ke bawah garis. Maka di sini ada 3 huruf yang harus ditulis di bawah garis, yaitu nun, 2 sama huruf ra. Nah, silakan alat tulisnya disiapkan oleh kalian, ditulis dulu ini. Ditulis seperti Bapak contoh di Nah, silakan. Sudah boleh dibawa ke depan ke Bapak. Bapak ingin memeriksa. Nah. Ada yang sudah? Silakan di depan sini. Iya, bagus. Iya, bagus. Kelompok 1 sini. Iya, bagus. Iya, bagus. Iya, bagus. Oke, semuanya tulisannya udah bagus, udah paham tentang cara menulis hadis. Oke, jadi menulis hadis ini sama saja dengan menulis ayat Al-Quran. Pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke, udah paham semuanya dan tadi juga cara menulisnya kalian udah bagus semuanya. Nah, pesan pokok hadis sholat berjamaah. Sini, oke, oleh kalian juga dicermati. Ini ada yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Biasanya kalau sholat berjamaah yang kalian kerjakan suka di mana? Nah, iya bagus. Jadi kalian melaksanakan sholat berjamaahnya biasanya di masjid atau musola. Pengertian sholat berjamaah. Siapa yang tahu apa pengertian sholat berjamaah itu? Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Jadi ketika kalian melaksanakan sholat berjamaah tidak boleh ada yang mendahului imam. Ya, jangan sampai Asep jadi makmum di belakang. Allahu
Akbar, imam baru aja walau dhalin, ini Asep udah Allahu Akbar, udah ruku, itu tidak boleh, tapi harus bareng sama imam. Jangan mendahului, itu nanti tidak sah sholatnya. Sholat berjamaah bisa dilakukan di masjid, musola, atau tempat yang bersih. Ya, mau di masjid, mau di rumah, di sekolah, apalagi di sekolah kita ada musola. Ya, alhamdulillah setiap hari kita sudah bisa melaksanakan pembiasaan sholat berjamaah. Ya. Keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama apa? Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Keutamaan sholat berjamaah itu adalah yang pertama, pahalanya oleh Allah dilipat gandakan. Tadi Bapak sudah sampaikan dari awal, walaupun kita belum lancar dalam bacaan sholat, tapi kita melaksanakan sholatnya dengan sholat berjamaah, maka pahalanya lebih besar daripada orang yang hafal bacaannya tapi tidak melaksanakan sholat berjamaah. Makanya ayo semuanya, terutama laki-laki, ini wajib melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya. Nah, yang kedua, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Allah melipat gandakan pahalanya sebanyak 27 derajat. Nah, kalau berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Tapi kalau misalkan kita sholatnya sendirian, walaupun sudah hafal bacaannya, dan apabila itu pun sholatnya khusyuk, hanya dikasih 1 derajat. Mana? Pilih mana? Pilih yang 27 atau yang 1? 27. Ya, udah mah kita mendengarkan imam saja. Ya, Pak, saya mah tidak bisa Pak bacaan kesananya, tapi dia rajin sholat berjamaah, boleh. Kita dengarkan imam, kita usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Udah dia. Nanti imam yang baca basmalah, imam yang baca surat-surat pendek, kita hanya mengikut. Itu pahalanya 27 derajat. Menumbuhkan rasa persaudaraan. Kalau di masjid bersama-sama kita kumpul, ya, ada yang dari Pangadangan, ada yang dari Pamanukan, ada yang dari Kengkeng, ada yang dari Budisari, semuanya ke masjid kumpul. Yang tidak kenal jadi kenal, yang tidak tahu jadi tahu. Itu menambah persaudaraan. Ada nggak di masjid yang suka ribut? Enggak, ya. Di masjid itu tidak ada yang ponjok-ponjokan, nggak ada yang ribut, semuanya saudara ketika kita melaksanakan ibadah. Yang keempat, dengan salat berjamaah kita bisa bertemu dengan teman-teman dan saudara muslim lainnya. Ya, Asep ketemu sama Fadil, ketemu sama Joni, ketemu sama Arif, ketemu sama Ian, ketemu sama Ujang, bisa ketemu, ya. Siapa yang suka sholat Jumat? Ya. Perempuan itu sholat duhur. Kalau sholat Jumat biasanya kita melaksanakan di masjid. Berjamaah semuanya bisa ketemu sama teman. Belajar disiplin dan tertib. Dengan sholat berjamaah kita belajar disiplin dan tertib. Disiplin waktu, ya, disiplin ketepatan
ketepatan, disiplin dalam gerakan. Kenapa? Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini udah waktunya sholat nih. Cepat Asep ke masjid, pakai sarung, pakai kopiah, gagah, berangkat ke masjid, ambil air wudhu. Ketika sholat, disiplin dalam gerakan. Imam Allahu Akbar, makmum baru mengikuti Allahu Akbar. Disiplin gak itu? Tidak ada yang mendahului, semuanya disiplin. Ketika imam memimpin Allahu Akbar, semuanya makmum mengikuti Allahu Akbar. Ketika imam ruku, makmum ikut ruku. Ketika imam sujud, makmum ikut sujud. Semuanya disiplin dalam gerakan. Yang keenam, sholat berjamaah mengajarkan kita untuk datang tepat waktu. Ketika ada adzan ya atau iqamah, langsung asyhadu, wah, udah ada nih, takut ketinggalan. Berarti waktunya sudah disiplin karena sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Dan sekarang pun kalian latihan di sini LPBB sama disiplin, ya kan? Kata Pak Ila, ayo sekarang harus datang jam 8, semuanya datang. Nah, jadi kebiasaan barang siapa yang sering sholat berjamaah, maka ketika kegiatan-kegiatan lainnya pun pasti akan disiplin. Oke. Rukun dan tata cara sholat berjamaah. Imam dan makmum. Nah, ada imam dan makmum. Apa itu imam? Orang yang memimpin sholat. Imam harus hafal bacaan. Nah, nih laki-laki nih, calon imam nih, harus hafal bacaan. Bacaannya yang fasih, bacaannya yang bagus, surat-suratnya harus dihafal semuanya. Misalkan di rumah tidak ada siapa-siapa, ada Asep sendirian, ya. Aduh, siapa yang jadi imam Asep? Tolong jadi imam dulu nih, kata mamahnya. Mah, nggak bisa mah. Nah, jangan seperti itu. Ya siap mah, Asep jadi imam, ya. Bacaannya bagus, surat-suratnya hafal semuanya, sehingga ini yang diharuskan untuk menjadi imam. Yang kedua, apa itu makmum? Orang yang mengikuti imam dalam sholat. Makmum itu adalah orang yang mengikuti imam. Ketika imam ruku, makmum ikut Ruku. dan tidak boleh mendahului. Ya, tidak boleh mendahulukan daripada imam, mendahului imam tidak boleh. Nah, posisi sholat dalam sholat berjamaah. Laki-laki makmum berdiri di belakang imam. Awal tadi Bapak udah memberikan gambar. Nah, sekarang kita bahas. Perempuan makmum, perempuan berdiri di sop paling belakang. Tadi nomor 5 benar nggak? Nah ya, ada di posisi perempuan, ada di paling belakang. Jika hanya ada 2 orang, makmum berdiri di sebelah kanan. Tadi dalam gambar ada yang berdiri sebelah kiri, maka itu salah. Nah, tata cara sholat berjamaah. Yang pertama apa? Sholat berjamaah sebagai makmum. Kalau imam sebagai imam. Imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum, makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua, imam takbiratul ihram, maka makmum ikut takbiratul ihram. Ketika imam Allahu Akbar, makmum baru ikut Allahu Akbar. Yang ketiga, makmum mengikuti semua gerakan imam seperti ruku, sujud, dan duduk. Ketika imam ruku, makmum pun ikut ruku. Jangan sampai imam ruku, Asep udah sujud, itu tidak boleh. Yang keempat, imam mengucapkan salam untuk mengakhiri sholat. Kemudian makmum pun mengikuti. Nah, ini adalah tentang tata cara sholat berjamaah. Oke. Adab
berjamaah. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya, bagus. Semuanya udah pada pintar. Oke. Bapak akan memberikan materi. Ini berbeda-beda materinya, ya. Ada kisah keutamaan tentang sholat berjamaah. Kelompok 2, kesulitan dalam nikmatnya sholat berjamaah. Kelompok 3, cerita anak yang mengajarkan orang tua sholat berjamaah. Yang keempat, cerita saling membantu dan sholat berjamaah. Silakan, ini per kelompok untuk dicermati bacaannya, kemudian oleh kalian nanti dipresentasikan. Silakan Bapak ngasih waktu pada kalian untuk diskusi kelompoknya. Diskusi. Baca. Ada yang kesulitan? Nah, ini. Ada kesulitan? So, kalau ada kesulitan boleh bertanya ke Bapak. Silakan dipahami. Silakan didiskusikan dulu tadi cerita tadi, ya. Materi tadi, Bapak memberikan materi pada kalian untuk didiskusikan terlebih dahulu. Silakan hal-hal yang penting dalam materi tersebut oleh kalian ditulis, ya. Hal-hal yang penting dalam materi yang tadi oleh kalian ditulis. Hal-hal yang pentingnya. Kemudian kalian nanti presentasikan ke depan. Perwakilan kelompoknya nanti presentasikan. Oke, udah siap? Siapa yang udah? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Belum? Kelompok 3? Belum? Kelompok 4? Ya kan, nanti yang sudah, yang siapa aja mau kelompok 1 dulu boleh, kelompok 2 yang udah siap boleh ke depan untuk mempresentasikan yang tadi. Ya, siap kelompok 1? Oke, silakan ke depan. Mau 2 orang boleh? Ya. Bismillah dulu, salam dan perkenalkan, kemudian perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menceritakan kisah keutamaan sholat berjamaah. Membaca. Pada suatu hari di sebuah desa yang damai terdapat seorang pemuda bernama Ahmad yang baru saja pindah ke desa itu. Di desanya Ahmad terbiasa sholat sendirian karena merasa malas untuk pergi ke masjid. Namun suatu ketika seorang bapak tua bernama Pak Udin menghampirinya dan meminta Ahmad untuk sholat berjamaah di masjid.
masjid. Pak Udin menjelaskan bahwa sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan. Tentunya adalah mendapatkan pahala yang lebih besar. Ia menceritakan hadis Rasulullah yang menyebutkan sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Ahmad merasa tersentuh dan mulai bersemangat untuk sholat berjamaah bersama warga desa. Sejak hari itu Ahmad rutin sholat berjamaah, merasakan kebersamaan dengan jamaah lain dan menyadari betapa banyaknya keberkahan yang dapat dilalui sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Nah, apa yang kalian tadi dapat dari materi yang dibacakan oleh kelompok 1 tentang apa tadi? Iya, bagus. Keutamaan tentang sholat berjamaah. Berapa derajat? 20 derajat, 27 derajat. Keutamaan melaksanakan sholat berjamaah. Oke. Silakan kelompok 2, sudah siap? Silakan Irfan. Oleh berdua, Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menceritakan kesulitan dan nikmatnya sholat berjamaah. Di sebuah kota besar, kebesaran seseorang masyarakat mahasiswa Ali yang sibuk dengan tugas-tugas berbeda. Ali seringkali merasa lelah dan enggan untuk berjamaah karena kesibukannya. Suatu malam saat sholat pulang, ia bertemu dengan seorang nenek yang sedang menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Nenek itu berkata, "Nak, walaupun kita lelah dan berusaha membawa kenangan dan pahala yang luar biasa, bahkan bisa sampai nanti nenek tetap semangat untuk sholat berjamaah." Ali merasa malu dan terinspirasi oleh semangat nenek tersebut. Pada pagi hari berikutnya, ia memutuskan untuk bersilaturahmi sejenak dan pergi ke masjid. Meskipun awalnya terasa sepi, ia merasakan ketenangan dan kenyamanan yang luar biasa. Setelah sholat berjamaah, dan itu ia menjadi disiplin dalam menunaikan sholat berjamaah. Iya, kasih tepuk tangan. Semua ya, ini tentang keutamaan sholat berjamaah. Oke, siapa lagi? Kelompok 3, silakan Irfan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara kelompok 3 ini menceritakan cerita anak yang mengajarkan orang tua sholat berjamaah. Di sebuah kampung ada seorang anak kecil bernama Fikri yang sangat rajin sholat berjamaah bersama teman-temannya di masjid. Suatu hari ia melihat ayahnya yang sering kali sholat sendirian di rumah. Fikri merasa prihatin dan ingin mengajak ayahnya untuk sholat berjamaah. Fikri pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, yuk kita sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendirian." Ayah Fikri tersenyum, merasa kagum dengan semangat anaknya. Meski awalnya ragu, akhirnya ayah Fikri pun mengikuti ajaran Fikri. Setelah beberapa kali sholat berjamaah, ayah Fikri merasakan banyak perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih dekat dengan Allah dan merasa bersyukur memiliki anak yang bisa mengajaknya ke jalan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih. Tadi dari cerita tadi tentang apa? Nah, anak yang mengajarkan sholat berjamaah pada orang tua. Silakan kelompok 4 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
berjamaah. Tetapi jarak yang jauh membuatnya merasa lelah. Mengetahui hal ini, para tetangga dan jamaah masjid memutuskan untuk membantu. Setiap hari mereka bergiliran mengantar Siti ke masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan mereka berdoa bersama agar Siti diberikan kesehatan. Siti merasa sangat terharu dengan kebaikan tetangga-tetangganya. Ia merasa betapa pentingnya saling membantu dalam mempererat ukhuwah dan meningkatkan ibadah. Sejak saat itu, Siti semakin semangat untuk hadir dalam sholat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Bapak Asuh Khalifah, semuanya hasil kelompoknya udah bagus, ya. Dalam mempresentasikannya juga bagus. Terima kasih, udah pada kompak, ya, udah pada semangat belajarnya. Nah, oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Apakah tadi pemaparan dari Bapak ada yang kurang dipahami? Tidak. Semuanya paham kan? Paham. Kita juga kalian jangan lupa untuk lebih giat lagi belajar di rumah, lebih rajin lagi dalam belajarnya, baik pelajaran umum ataupun pendidikan agama Islam. Kalian harus benar-benar memahami betul tentang pendidikan agama Islam. Selanjutnya, Bapak ada LKPD untuk kalian untuk diisi, ya. Hari ini silakan. Silakan diisi untuk latihannya. Ya, boleh silakan. Nanti jangan lupa kalau ke kamar mandi harus disiram, dibersihkan ya. Silakan diisi, dipelajari apa yang ada Bapak masih tugas ini. Nanti yang sudah boleh dibawa ke depan. Ya, oke, bagus. Silakan bawa ke depan. Ya, bagus. Ya, silakan duduk di. Berapa lagi udah? Bawa ke depan. Wah, udah pada pintar ya. Sip. Oke. Iya. Ya. Ya. Bapak akan nilai langsung. Nanti siapa yang nilainya bagus, yang ya. Oke, hasil latihan hari ini yang nilainya 100 ada 5 orang, yaitu Asep, Rizky, Siti, Eis, dan Komala. Yang nilainya 90 juga ada 6 orang. Ya, ada Fajri, ada Iwan, ini ada Nawiyah, ya. Yang ada yang di bawah ya, ada yang di bawah 70 nih, ada yang 70. Nanti diperbaiki lagi ya. Ini siapa ini? Waduh, gimana ini, belajar enggak? Yang tadi Bapak perhatikan, yang tadi Bapak berikan materinya, tolong dipahami makanya. Ini Kokom, mana Kokom ini? Nilainya ya, masih di bawah ya. Nah, nanti kalian lebih rajin lagi. Yang nilainya belum maksimal, belum bagus, tolong nanti di rumahnya harus rajin lagi belajar. Oke, pembelajaran yang tadi Bapak simpulkan tentang apa tadi kita pelajari materinya? Oh iya. Tentang sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah?
Iya, sholat yang dilakukan bersama. Berapa derajat? 20 Ya. Kalau sholat berjamaah itu harus ada apa saja? Alhamdulillah. Dalam kesimpulan berarti kalian sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa memahami materi tersebut. Bapak sebelum tutup, coba tepuk anak soleh dulu sama-sama. Tepuk anak soleh. Islam, yes. Ya, jangan lupa tadi materi tentang sholat berjamaah dan oleh kalian nanti di rumah tolong diamalkan. Tolong kalian harus lebih rajin lagi beribadah, terutama pada laki-laki harus bisa mengikuti sholatnya sholat berjamaah di masjid. Ya, mungkin itu saja. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.